Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video kali ini tentang materi statistik industri 1 dengan bahasan kita adalah ukuran nilai pusat. Apa itu ukuran nilai pusat? Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Maksudnya apa? Artinya jika keseluruhan nilai yang ada dalam sebuah data, maka jika diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Jadi kita tidak bicara soal satu data, tetapi kita bicara soal sekumpulan data. Nah, ada beberapa jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama mean, selanjutnya median, modus atau mood, dan fraktil. Nanti untuk fraktil ini juga terbagi, untuk mean juga terbagi. Jadi nanti mean ada beberapa jenis mean. Untuk fraktil juga ada beberapa jenis fraktil. Mean, apa itu mean? Nilai rata-rata dari data-data yang ada. Nah, saya rasa semua sudah tahu juga kalau ada yang menyebutkan apa itu rata-rata, itu sudah paham. Hanya kali ini kita menyebutnya mean, di mana mean di sini kita akan bahas ada 3, arithmetic mean atau rata-rata hitung, geometric mean atau rata-rata ukur, harmonic mean atau rata-rata harmonik. Nanti sebenarnya ada lebih dari 3 ini. Ada juga nanti yang dikatakan root mean square. Tetapi untuk kajian kita ini kita hanya membahas 3 karena nanti root mean square akan ada kelanjutannya itu di mata kuliah desain eksperimen. Nah, kenapa kita punya sampai 3 mean? Mean ini dari 3-nya ini hasilnya juga tidak sama kalau dihitung rata-ratanya. Kenapa? Karena mean yang akan dihitung itu berdasarkan kejadiannya. Jadi arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean ini tergantung data kita itu seperti apa. Jadi bukan semuanya sembarangan saja. Oh, data seperti ini kita pakai arithmetic mean bisa, geometric mean bisa, harmonic mean bisa. Tidak. Tetapi dilihat dulu kejadian dari sebuah data tadi. Oke ya, kita akan lanjutkan, kita beri contohnya. Untuk mean yang pertama yaitu arithmetic mean atau rata-rata hitung. Di sini kita ada 2, saya buat. Rata-rata hitung untuk data tunggal, rata-rata hitung untuk data kelompok. Kenapa saya bagi 2? Ingat pada pelajaran kita slide sebelumnya, kalau nggak salah itu ada slide yang pertama ya, berkaitan dengan data. Data itu kita bagi 2, nanti ada data tunggal, ada data kelompok. Apa itu data tunggal? Data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Ya. Dan kalau data kelompok, data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kenapa ada data tunggal? Kalau datanya jumlahnya sedikit, itu kita sebut data tunggal dan tidak perlu dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Tetapi kalau jumlahnya nanti banyak, maka akan lebih baik dibuat dalam bentuk data kelompok atau ke dalam kelas-kelas interval untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, bagaimana untuk data tunggal tadi kita akan bahas, dan data kelompok seperti apa. Untuk data tunggal itu kita menggunakan rumus X bar ini ya, X rata-rata, biasanya X garis atas itu disebutnya X bar. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, kita kasih kasusnya di mana sigma X adalah jumlah dari seluruh nilai data dibagi N itu adalah banyaknya data. Nah, ini kita kasih contohnya.
Misalnya nilai min, berapakah nilai min atau rata-rata dari sekumpulan data. Jadi kita ada 8, 12, 9, 9, ini ada berapa data? 2, 4, 6, 8, 10 data. Karena data kita hanya sedikit, cuma 10 data, pertanyaannya berapakah nilai min mau dihitung dari data yang ada ini. Nah, dalam hal ini kita bisa gunakan dengan rumus data tunggal. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja sigma X, berarti jumlahkan semua data ini, 8 tambah 12 tambah 9 dan seterusnya, dibagi dengan berapa jumlah data kita tadi, 10, berarti 97 per 10 sama dengan 9,7. Saya pikir ini sudah sangat familiar untuk semuanya, karena sehari-hari juga kalau disuruh ditanya rata-rata, biasanya orang akan menggunakan yang seperti ini. Nah, untuk arithmetic mean ini biasanya digunakan untuk data-data yang sifatnya acak atau data-data yang sifatnya nanti kontinu. Jadi dia bebas data tadi, data yang sifatnya acak, tidak merupakan satu tipe kejadian tertentu. Itu kita gunakan dengan arithmetic mean. Berikutnya adalah data kelompok. Untuk data kelompok, data yang sudah kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Untuk ini kita punya beberapa rumus atau beberapa cara untuk menghitung rata-ratanya. Cara pertama itu adalah dengan dikatakan dengan cara biasa, yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, kita sudah kenal ini adalah rata-ratanya. F ini sudah ketemu pada saat kita belajar mengenai dispreg atau video saya sebelum ini, video tentang distribusi frekuensi. Jadi F ini adalah frekuensinya. Nah, X, apa itu X? Nah, di sini X adalah kelas mid atau titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas itu adalah batas bawah kelas interval ditambah dengan batas atas kelas interval dibagi 2. Itu yang dikatakan X ini ya, saya notasikan dengan X atau kelas mid atau titik tengah kelas. Nah, sigma F ini berarti total atau jumlah dari frekuensi yang ada. Nah, untuk cara kedua ini adalah menghitung rata-rata simpangan baku. Nah, atau rata-rata penyimpangan. Kita ketemu lagi ada X aksen. Nah, apa itu X aksen? Apa itu D? Nah, kita ketemu lagi. Ini ada tadi X sudah kita ini ya. Ini pada video sebelumnya. Nah, X aksen ini adalah nilai rata-rata sementara. Nah, nilai rata-rata sementara biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar untuk nilai ini ya. Atau nanti akan kita lihat di tabel, carilah nilai X pada frekuensi terbesar. Nah, jadi orang selalu sebut nilai rata-rata sementara itu diambil dari titik tengah dengan frekuensi terbesar, atau dikatakan juga dengan titik tengah kelas modus. Ya, ini dia. Bagaimana dengan D? D itu adalah deviasi atau deviasi. D itu diambil dari nilai X dikurangi dengan X rata-rata sementara. Ya. X-nya sudah tahu tadi ada di sini. X aksen atau X rata-rata sementara ini dia. Nah, untuk cara ketiga. Cara ketiga katakan dengan cara coding. Untuk cara coding ini kita ketemu ada
rumus lagi, ada D aksen ya. Nah, untuk nilai X aksen sudah tahu tadi adalah rata-rata sementara, P adalah panjang kelas, kasus kita sebelumnya sudah ada. D aksen itu adalah nilai D dibagi P, jadi nilai deviasi dibagi dengan panjang kelas. Nah, kita punya 3 cara. Cara yang manapun digunakan, hasilnya akan sama. Tinggal tergantung kita akan menggunakan cara yang mana, itu tergantung dari keinginan kita atau kebutuhan kita untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kalau kita membutuhkan untuk perhitungan berikutnya, kita akan butuh deviasi, maka sebaiknya ngitungnya dengan cara ini, tidak dengan cara pertama. Tetapi kalau deviasi tidak dibutuhkan untuk perhitungan-perhitungan berikutnya, sebaiknya ambil yang simple saja, ambil dengan cara biasa ya. Nah, untuk memahami perhitungan data kelompok ini, kita akan berikan kasus untuk penyelesaiannya nanti. Nah, untuk data tunggal sudah ada, tinggal data kelompok. Nah, kita akan ambil kasus berikutnya. Nah, ini kasus dari data yang sudah ada. Nah, kalau Anda sudah mengikuti video saya sebelumnya, maka kasus ini adalah kasus pada pembahasan kita pada materi dispreg atau distribusi frekuensi. Saya menggunakan kasus yang sama agar memudahkan untuk mengikuti perhitungan-perhitungan berikutnya nanti. Jadi untuk berikutnya, video berikutnya juga kita akan menggunakan kasus yang sama, supaya kita tidak mengulang-ulang lagi perhitungan awalnya. Nah, ini ada data waktu penyelesaian ujian statistik yang nanti satuannya adalah menit. Jadi kita punya 100 data, dimana untuk kalau 100 data ini kita hitung dengan cara data tunggal, mungkin akan sangat sulit. Jadi kalau kalian hitung satu-satu, berapa rata-ratanya? 14,1 tambah 12,7 tambah ini. Kalian hitung semua ini, baru dibagi 100, mungkin kalian tidak begitu yakin dengan jawaban yang kalian berikan. Kenapa? Jangan-jangan ada data yang hilang atau ada data yang belum tertekan dengan kalkulator tadi. Nah, itu dia. Jadi untuk yang ini kita akan coba menggunakan dengan 3 cara yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu kita lihat cara yang pertama adalah dengan cara biasa, cara simpangan rata-rata, dan cara kuding. Jadi dari data yang 100 ini, hitunglah rata-rata dengan menggunakan cara biasa, cara simpangan rata-rata, dan cara kuding. Nanti kita lihat untuk 3 cara ini ya, apakah benar untuk ketiga cara ini memberikan hasil yang sama. Karena kasusnya sama, tetap satu kasus ini kejadiannya sama, apakah nilainya juga sama. Ini yang saya maksud tadi, bahwa pada saat mean atau arithmetic mean, datanya agak seperti ini, kejadian dengan satu jenis populasi. Oke, kita akan selesaikan dengan ketiga cara. Nah, ini dia data yang 100 tadi. Pertama-tama kita buat dalam bentuk dispreg. Kita kelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, data kelompok itu kan data yang sudah dikelompokkan dalam kelas interval. Jadi ini dia dulu. Ini yang kita bilang sudah dikelompokkan kelas interval dan sudah diketahui frekuensinya. Bagaimana menghitung, membuat kelas, bagaimana membuat frekuensi, silakan Anda ikutin, atau Anda sudah mestinya menonton video saya yang sebelumnya berkaitan dengan distribusi frekuensi. Jadi dari kelas sama F ini sudah dibahas pada video saya
distribusi frekuensi. Nah, jadi saya tinggal lanjutkan saja, jadi saya tidak ajarkan lagi bagaimana mendapatkan nilai ini. Selanjutnya, kita menggunakan cara biasa. Untuk cara biasa, X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, kita perlu nilai X. Ini yang saya katakan tadi. Apa itu nilai X? X itu kita cari dalam perhitungan ini. X itu adalah kelas mid atau titik tengah kelas interval. Nah, bagaimana mendapatkan titik tengah kelas? Ini dia, batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagi 2. Jadi 1,0 ditambah 4,9 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2,95. Demikian berikutnya. Selanjutnya, jadi 5,0 tambah 8,9 sama dengan 6,95. Untuk memudahkannya supaya cepat dalam menghitungnya, sebenarnya begini aja. Anda cari dulu untuk yang kelas pertamanya. 1,0 tambah 4,9 bagi 2, 2,95. Untuk selanjutnya, Anda tinggal tambahkan saja dengan panjang kelasnya. Bagaimana Anda tahu panjang kelasnya? Di pembahasan dispreg sudah dicari bagaimana menentukan panjang kelas. Tapi di sini saya bisa kasih tahu langsung saja kalau Anda sudah punya kelasnya. Panjang kelas itu adalah kelas batas bawah kelas, setelahnya dikurangi batas bawah kelas sebelumnya. Jadi 5 kurang 1 atau 9 kurang 5. Berapa itu nilainya? 4. Jadi 5 kurang 1, 4, atau 9 kurang 5, 4, dan seterusnya. Kalau begitu ya tinggal begini saja. 2,95 ditambah 4. Jadi 6,95 tambah 4 lagi. 10,95 tambah 4 lagi. Dan seterusnya. Jadi nggak perlu Anda capek-capek nanti ngitung 5,0 tambah 8,9 bagi 2. Ini dibagi 2 lagi. Lama. Jadi seperti itu saja. Jadi lebih cepat. Nah, selanjutnya Anda tinggal hitung sigma Fx. Sigma Fx berarti F dikali X. Jadi tinggal kolom F dikali dengan kolom X. Itulah dapatnya F kali X. Jadi 2 dikali dengan 2,95, 5,90. 11 kali 6,95, 76,45. Dan seterusnya. Jadi nilai-nilai pada kolom F ini dikali dengan nilai-nilai pada kolom X. Maka nilainya akan tertampil pada kolom Fx. Selanjutnya jumlahkan. Jumlahkan nilai ini, hasilnya adalah 1563. Nah, ini dia hasilnya. Baru tinggal kita masukkan ke rumus kita tadi. Sigma Fx per sigma F. Jadi 1563 dibagi sigma F. Sigma itu jumlah ya. Dibagi 100 sama dengan 15,63. Oke. Ini dia. Nah, selanjutnya dengan cara yang kedua, yaitu cara simpangan rata-rata. X bar sama dengan X aksen ditambah sigma FD dibagi sigma F. Berarti kita nentukan dulu X aksennya. X aksen apa? Itu tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, itu titik tengah kelas modus atau nilai rata-rata sementara. Di mana kita dapatkan nilai ini? Ini kita peroleh biasanya dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbanyak. Oke, kita lihat saja. Kalau gitu kita mau menentukan nilai X pada frekuensi yang terbesar. Kita cari saja yang manakah frekuensinya terbesar. Yang terbesar adalah 30, yaitu pada kelas ke 1, 2, 3, 4, pada kelas keempat. Maka nilai X aksennya adalah 14,95.
Ingat ya. Jadi dalam hal ini cari dulu nilai F-nya yang terbesar, baru kita tentukan nilai X-nya. Jadi kita akan dapatkan nilai X bar aksen, atau di sini saya buat saja, saya tandain ya. Nilai F terbesarnya itu ada di 30. Oke. Otomatis nilai X aksennya itu adalah, atau rata-rata sementaranya itu adalah 14,95. Oke ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Saya akan tunjukkan lagi, balik ke saya ke pointer. Oke. Tinggal selanjutnya nilai D. Ini lagi ya, nilai D. Dari mana kan nilai D ini tadi? X bar ini sudah ada, berarti nanti nilai X aksennya itu 14,95. Tinggal cari FD. F sudah ada, D-nya belum ada. Nah, ini dia. D itu apa? Deviasi. Deviasi itu apa pada kasus ini? Yaitu nilai X dikurangi dengan nilai X aksen. Jadi nilai yang ada pada kolom X dikurangi dengan X aksen kita tadi adalah 14,95. Hasilnya adalah ini dia. Jadi untuk yang kelas pertama D-nya 2,95 dikurangi dengan 14,95, maka dapat minus 12. Selanjutnya 6,95 dikurangi dengan 14,95, dapatnya minus 8, dan seterusnya. Jadi pada saat kelas keempat ini nilainya 0. Kenapa? 14,95 kurangi dengan 14,95, jadi dapatnya 0. Nah, untuk yang kelas berikutnya 18,95 dikurangi dengan 14,95, 4. 22,95 dikurangi 14,95, 8, dan seterusnya. Jadi biasanya ini di mana titik X aksen ini itu akan bernilai 0, karena akan dikurangi dengan diri dia sendiri, bernilai 0. Selanjutnya dia akan sama dengan panjang kelas kita. Panjang kelas kita itu berapa tadi? 4 ya. Maka ke atas dia akan bernilai negatif. Minus 4, minus 8, minus 12. Ke bawahnya adalah 4, 8, 12. Seperti itu. Karena setelah dia kan sudah lebih besar nilainya. Oke ya. Tinggal kita kalikan saja untuk FD-nya. Nilai kolom F dikurangi dengan nilai yang ada pada kolom D, itu adalah nilai pada kolom F kali T. Jadi 2 dikali minus 12 minus 24. 11 dikali minus 8 minus 88. 17 dikali minus 4 minus 68, dan seterusnya. Jadi kalikan nilai-nilai pada kolom F dengan nilai-nilai pada kolom D. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya tinggal dijumlahkan saja. Nilai ini dapat nilainya dalam hal ini adalah 68. Oleh karena itu, sigma FD-nya itu adalah 68. Sigma itu jumlah ya. Tinggal saya masukkan aja nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang ada. X bar sama dengan X aksen atau nilai rata-rata sementara tadi ini kita dapat dari sini 14,95 ditambah sigma FD, ini dia sigma FD-nya 68, sigma F berarti jumlah F 100, ini dia. Jadi kalau dihitung nilainya adalah 15,63. Jadi sama saja menggunakan cara biasa dan cara simpangan rata-rata sama nilainya 15,63, ini juga 15,63. Nah, berikutnya kita coba untuk cara yang ketiga. Cara ketiga kita gunakan yang dikatakan dengan cara kuding. Cara kuding ini menggunakan deviasi aksen lagi. Nah, nilai
nilai X aksen sudah ada ya, ini dia tadi sudah dikasih tahu. P adalah panjang kelas, jadi tinggal isi aja. X aksen tadi nilainya ini dia ya, rata-rata atau kelas mid dengan nilai frekuensi terbesar. Kita isi di sini 14,95. P panjang kelas. Panjang kelasnya dari mana? Dari pada saat kita menghitung disprek, itu sudah terlebih dahulu menghitung panjang kelas. Kalau sudah langsung disediakan kelas interval seperti ini, bagaimana tahu panjang kelas? Seperti tadi. Kelas setelahnya dikurangi kelas sebelumnya. 5 kurang 1 atau 9 kurang 5. Berarti panjang kelas kita itu adalah 4. Tinggal isi di sini adalah 4. Selanjutnya sigma FD. F-nya sudah dari disprek sebelumnya, sudah kita ketahui. D aksennya ini adalah nilai D dibagi dengan panjang kelas. Panjang kelas kita tadi 4 ya. Jadi D sudah ada tadi, dibagi dengan panjang kelas untuk dapatkan D aksen. Jadi 12 minus 12 dibagi 4 minus 3 minus 8 bagi 4 minus 2 dan seterusnya. Jadi tinggal lihat seperti ini ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti ini. Jadi tinggal kolom ini dibagikan dengan panjang kelas kita yang 4 tadi. Maka hasilnya ini selanjutnya tinggal kalikan saja kolom F, yang nilai-nilai pada kolom F dikali dengan nilai-nilai pada kolom D aksen. Ini dia. Jadi 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6, 11 dikali minus 2 sama dengan minus 22, dan seterusnya. Selanjutnya dijumlahkan, maka nilainya adalah 17. Tinggal masukkan lagi tadi 12,95 ditambah 4 dikali dengan 17 dibagi dengan 100, maka nilai ini dihitung dapatnya 15,63. Jadi sama juga. Cara biasa, cara simpangan rata-rata, cara kuding sama nilainya. 15,63, 15,63, 15,63. Ya. Silakan nanti dipahami lagi. Nanti untuk selanjutnya silakan Anda gunakan cara-cara ini untuk menghitung data Anda. Kemarin di tugas sebelumnya sudah Anda diminta untuk membuat disprek atau distribusi frekuensi dari data Anda masing-masing. Yang jumlahnya saya minta minimal 60 data. Yang saya minta juga dibuatkan dalam bentuk dispreknya. Nah, dari hasil yang ada itu, Anda tinggal lanjutkan seperti ini. Hitung lagi cara biasa, cara ini. Anda ikutkan seperti ini. Silakan nanti masing-masing menghitungnya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, untuk yang kedua adalah geometric mean atau rata-rata ukur. Rata-rata ukur ini digunakan untuk apa? Kalau data kita tadi meningkat secara tetap, misalnya seperti ini, 2, 4, 8, 16, 32. Seperti itu jangan menggunakan arithmetic mean. Karena tipe datanya adalah data yang meningkat secara beraturan, bukan data yang acak seperti yang kita tadi. Untuk seperti itu kita menggunakan rumus seperti ini. Geometric mean sama dengan akar pangkat n dikali dengan dimana x1 tambah x2, x3 dan sampai dengan xn. Ya. Jadi ini masukkan saja. Berarti 2 kali 4 kali 8 akar pangkat 3. Karena 3 data kita. Maka nilainya sama dengan 4. Nah, silakan Anda gunakan saja kalkulator untuk mengetahui benar tidak angka ini adalah 4. Selanjutnya bagaimana ini kalau data kita tadi adalah data tunggal karena dikit. Nah, bagaimana kalau data kita data kelompok? Nah, pada kasus kita yang sama, yang berkaitan dengan jumlah
ujian statistik itu. Nah, ini saya gunakan lagi supaya tinggal ngikut-ngikuti saja. Maka tinggal ngikutin log G sama dengan sigma F kali log X per sigma F. Nah, ini kan sudah ada dari yang sebelumnya. X-nya juga sudah kita hitung tadi ya pada slide sebelumnya. Tinggal log X. Log X di mana? Ya pencet saja kalkulator ini. Nilai X-nya sudah ada. Sudah, tinggal masukkan saja, baru kalikan. Kalikan data-data yang ada atau nilai-nilai yang ada pada kolom F dengan nilai-nilai yang ada pada kolom log X. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya dapat 115,9912. G-nya bagaimana? Ini tadi tinggal masukkan saja nilai itu ke dalam rumus ini. Maka nilai adalah 14,95. Ini memang agak jarang digunakan. Berbeda dengan tadi arithmetic mean. Arithmetic mean itu paling sering digunakan. Pada kejadian-kejadian yang umum itu sering sekali digunakan. Jadi makanya tidak perlu diberitahu lagi definisinya seperti apa. Tapi kalau geometric mean ini kalau perbandingan dua data berurutan tetap atau hampir tetap, itu geometrik. Oke ya. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini berkaitan dengan rata-rata harmonik, harmonic mean. Harmonic mean ini kalau kejadiannya seperti apa? Jika data dengan kejadian berulang atau harmonik. Jadi bukan yang pertama tadi acak ya. Kedua tadi kalau berurutan secara tetap atau hampir tetap. Kalau harmonik, jika kejadiannya berulang. Nah, untuk ini kita juga punya dua rumus perhitungan, yaitu untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, itu rumusnya adalah harmonic mean sama dengan N per sigma per X. 1 per X. Ini jumlah perulangan, berapa kali berulangnya. X ini adalah nilai data atau ulangan pertama berapa, yang kedua berapa. Untuk memudahkan ini saya akan kasih case-nya, yaitu seperti ini. Seorang mahasiswa pergi ke kampus menggunakan kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam. Dan pulang dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti lebih lambat ya daripada pergi. Mungkin waktu perginya 60 km per jam ini agak sedikit balapan karena takut atau khawatir terlambat. Biasa berangkat kuliah itu kan pakai aji mepet. Udah mau masuk, jam-jamnya baru berangkat. Selanjutnya, pertanyaannya adalah berapa rata-rata kecepatan mahasiswa berkendaraan pergi dan pulang. Nah, jadi kalau udah pulang boleh santai-santai lah, karena tidak ada yang dikejar-kejar lagi. Kita lebih lambat, berarti 60 km per jam. Di sini 40 km per jam. Nah, di sini saya kasih ilustrasi dengan gambar dulu, kita selesaikan. Saya kasih dalam bentuk gambar gini. Artinya kalau ini rumah, ini ke kampus. Dari rumah ke kampus kita sedikit balap 60 km per jam kecepatannya. Pulangnya dari kampus ke rumah itu 40 km per jam. Ya. Nah, pertanyaan saya, berapa nilai rata-ratanya? Nilai rata-ratanya biasanya kalau saya tanya kepada mahasiswa akan katakan berapa kalau gitu nilai rata-rata kecepatan rata-rata mahasiswa tadi. Mereka pasti cenderung menyatakan bahwa nilai rata-ratanya adalah 50 km per jam. Dari mana? Dari 60 km ditambah 60 km per jam ditambah 40 km per jam dibagi 2. 50 km per jam. Selalu setiap kali saya mengajar, saya pertanyakan kasus seperti ini, selalu jawabnya juga 50 km per jam. Ya. Apakah benar 50 km per jam? Kita akan coba dengan ilustrasi perhitungan begini. Nah,
ini ilustrasinya ya. Artinya begini, seandainya saya jarak dari rumah ke kampus itu adalah 120 km, ya, ini andai-andai saja supaya enak membaginya. Jadi dari rumah ke kampus jaraknya 120 km. Maka pertanyaannya, berapa lama saya sampai ke kampus kalau jaraknya 120 km? Kecepatan saya 60 km per jam. Maka kecepatan waktu yang saya tempuh adalah 120 dibagi 60. Maka dari rumah ke kampus 2 jam baru sampai kampus. Nah, kalau gitu pulangnya berapa jam? Nah, pulangnya dari kampus ke rumah karena lebih lambat, 40 km per jam, maka 120 tadi kita bagikan 40. Dapatnya adalah 3 jam. Oke ya, 120 bagi 40 kan 3. Jadi 3 jam. Jadi dari rumah ke kampus, kalau saya jaraknya itu 120 km, maka dari rumah ke kampus saya butuh waktu 2 jam. Pulangnya saya butuh waktu 3 jam. Nah, selanjutnya saya tinggal jumlahkan saja lagi tadi. Kalau gitu berapa rata-ratanya? Kan kilometer per jam yang pertanyaannya, rata-rata kan kilometer per jam. Kilometernya berapa kilometer kita? Dari rumah ke kampus itu 120, pulangnya 120, kita anggap dengan jalur yang sama. Oke ya. Berarti 120 tambah 120 berarti 240 km. Berapa jam kita tempuh pergi dan pulang? Tadi perginya 2 jam, pulangnya 3 jam, berarti ada 5 jam. Kalau gitu kecepatannya jadi berapa? Dari rumah ke kampus ke rumah. Berarti 240 dibagi kilometer dibagi 5 jam. Nah, kilometer per jam jadinya kan sama dengan 48 km per jam. Jadi bukan rata-ratanya itu bukan jadi 50 km per jam. Kalau 50 km per jam itu kan lebih cepat dari 48 km per jam. Kalau 50 km per jam, nanti nyampenya pulangnya sampai rumah siapa? Nah, kelewatan kan? Karena kan lebih cepat. Ini dia. Jadi 48 km per jam jawabannya, bukan 50 km per jam. Itu untuk kasus seperti ini selalu pada saat nanti kamu tes psikotes, ini selalu yang muncul untuk rata-rata itu pertanyaan adalah pasti yang diambil itu harmonic mean. Kalau kamu nanti psikotes ya, ujian psikotes, kalau ditanya rata-rata mereka lebih banyak menggunakan yang harmonic mean ini. Nah, soalnya simple tapi ini menjebak. Ya, dikira 60 tambah 40 bagi 2, 50 tidak. Kalau kejadian seperti ini, kamu bikin ilustrasi seperti ini. Kalau kita buat dalam rumus sama saja. Jadi kita kan pergi pulang, kecuali kita ada beberapa langkah tadi, tinggal masukkan saja n-nya, kan pergi dan pulang tadi n-nya 2, x-nya 1 per pergi 60, pulang 40, jadi dapatnya juga 48, sama. Jadi kalau kesulitan untuk menghafal nilai ini atau rumusnya, ini saya berikan ilustrasi supaya lebih ingat. Karena biasanya saya sendiri kurang begitu ingat kalau ini ya, tapi kalau saya ilustrasikan seperti ini itu akan lebih gampang bahwa sebenarnya jawabannya itu bukan di 50. Jadi ini biasa digunakan untuk ujian-ujian psikotes. Oke ya. Ini yang ilustrasi yang udah. Jadi ini juga sebenarnya saya mau menjelaskan bahwa ini ada kaitannya dengan yang ada pada mata kuliah fisika. Kalau kamu belajar fisika, kamu mengenal ada satuan, oke ya, ada besaran. Makna dari besaran misalnya apa satuan untuk percepatan, apa satuan dengan kecepatan. Nah, itu ya. Nah, itulah arti
satuan ini. Jadi sebetulnya kalau kamu ditanya kilometer per jam, ya tinggal berapa kilometer dan berapa jam yang ditempuh. Nah, jangan nanti berbeda jawabannya. Tanya berapa kecepatan, kecepatan itu apa satuannya, kilometer per jam. Jawabannya nanti kok cuman kilometer, itu salah. Oke, jadi itu maknanya kenapa kalian ada mata kuliah fisika, karena fisika itu untuk ngikutin atau mendukung mata kuliah lainnya sebagai dasar dukungan, ya sama seperti juga dengan statistik ini. Statistik ini juga untuk sebagai support atau mendukung pada mata kuliah lainnya, ya. Tapi dia juga kadang membutuhkan dukungan dari mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi yang di mata kuliah dasar. Oke, berikutnya kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, di sini untuk data kelompoknya seperti apa? Tadi kan data tunggal. Data kelompok itu gunakannya rumusnya ini dia. Ingat, setiap kali untuk data kelompok mesti ada unsur F. Karena apa? Karena data sudah dikelompokkan atau sudah difrekuensikan, sehingga rumusnya selalu ada F. Pasti ada F-nya. Nah, jadi total F ini sama dengan N. Nah, kita ambil contoh kasusnya, kasus yang sebelumnya juga. Jadi saya tidak menukar kasus supaya lebih gampang dalam pembahasan nanti, supaya kalian juga tidak bingung harus berganti-ganti perhitungan. Yang nanti kalian juga menggunakan dengan data kalian tadi, tetap dengan data itu saja. Nah, dari data pada kasus waktu penyelesaian ujian statistik, maka hitunglah rata-rata harmonik, ya. Soalnya tadi udah di awal atau pada saat disprek sudah muncul kasusnya itu. Karena rumusnya seperti ini kan sudah gampang ya. F-nya kita sudah tahu, ini dari frekuensi. X-nya ini kita sudah tahu, kelas mid atau titik tengah kelas. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini dia. Sudah. Selanjutnya kita perlu sini F per X. Ini dia, F per X. Ini nilai-nilainya. Ya, tinggal jumlahkan saja, masukkan dalam rumus ini. 100 dibagi dengan sigma Fx 7,7393, hasilnya adalah 12,9211. Oke ya, sama dengan ini. Oke, berikutnya kita lihat lagi slide berikutnya. Tadi sudah perhitungan, kita membahas mengenai perhitungan nilai-nilai min. Maka bagaimanakah ciri-ciri dari min tersebut? Harga min ditentukan oleh setiap data dalam distribusi. Dalam distribusi itu adalah, maksudnya distribusi ini adalah penyebaran dari dalam data itu. Jadi kalau kita punya sekumpulan data, akan beda-beda hasilnya atau angkanya tadi, maka harga min itu ditentukan dari penyebaran data yang ada pada sekelompok data tadi. Nah, untuk yang kedua, harga min sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, ini salah satu kelemahannya sih sebenarnya. Misalnya begini, kalau saya punya mahasiswa atau nilai ujian mahasiswa, ada mahasiswa sebetulnya rata-rata sih mereka nilainya itu antara 60 sampai 70. Tetapi ada misalnya 2-3 orang itu yang nilainya 100. Maka nilainya tadi harusnya berkisar antara 60 sampai 70 tadi, sekitar 65, sekitar itu. Tetapi karena ada nilai 100 tadi ada beberapa orang, maka nilai rata-ratanya itu bisa saja di atas dari 70. Karena apa? Nilai ekstrim tadi mempengaruhi dari nilai data yang ada. Sama dengan juga gini, kalian sebenarnya anak-anak baik gitu, tetapi karena ada beberapa orang dari sekumpulan data kalian itu tadi, mahasiswa tadi, ada yang
bandal sekali. Padahal mungkin ada cuma 2-3 orang. Karena bandalnya tadi, maka akan sangat dikenal sama orang. Maka kalau ditanya bagaimana mahasiswa kelas tersebut, maka orang bilang kayaknya rata-rata bandel gitu. Padahal tidak, hanya diwakili oleh si tiga tadi. Itu dia sebenarnya kelemahan dari min ini. Jadi harga minnya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi kalau nanti kalian kita lanjut pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, pada saat kita mengendalikan proses, maka nilai ekstrim ini akan dihilangkan. Nah, karena kita perlu variasi yang terkendali, sehingga tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim tadi. Jadi, untuk mengendalikan produksi tersebut, nilai-nilai ekstrim itu akan dihilangkan. Nah, kenapa dihilangkan? Ini dia maknanya. Jadi nanti pada saat kita ketemu pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, ini akan ngikut lagi. Ya. Nah, selanjutnya adalah jumlah penyimpangan tiap data terhadap min adalah 0. Jadi, ini nanti pada saat kalian ngitung deviasinya. Berikutnya adalah kesalahan standarnya lebih kecil dari kesalahan standar median. Nah, kita belum masuk bahasan median, nanti bisa bandingkan sendiri. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, apa itu sifat-sifat min? Tadi ciri-cirinya. Nah, ini dia sifat-sifat min itu. Nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Jadi, rata-rata tadi tergantung dari pengamatan yang kita lakukan. Gitu. Kalau pengamatan kita dengan data yang lebih banyak ekstrim, ya seperti itulah nanti nilai rata-ratanya. Nah, jadi kalau ada jumlah produksi tadi kamu lihat setiap hari itu berubah-ubah, ya nilai rata-ratanya tergantung dari yang kita lihat atau kita amatin. Yang kedua, nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Hal ini disebabkan rata-rata hitung dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Nilai sangat besar atau sangat kecil. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya, nilai ekstrim tadi bisa saja nilainya 100-100. Itu yang beberapa orang, atau nanti ada yang nilainya cuma dapat 5 skornya pada beberapa, tapi waktu dilihat rata-rata kelas, wah, jadi dianggap tidak pintar-pintar. Nah, di sini sehingga untuk distribusi dengan kecondongan yang jelek, rata-rata hitung dapat kehilangan makna. Ya. Itu tadi sudah saya jelaskan bagaimana faktor nilai ekstrim tadi mempengaruhi pada rata-rata hitung. Berikutnya, rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Kelas terbuka itu yang seperti apa? Pada saat kita disprek atau pada saat tadi distribusi atau kelas interval kita, itu kan diawalin dengan 1,0 sampai dengan 4,9, kan gitu ya. Itu saya bikin batas bawahnya 1,0, itu artinya kelas saya itu tertutup. Kalau kelasnya terbuka, saya tidak ada batas bawah kelas yang pertama, itu tidak ada, atau batas atas kelas yang terakhir itu tidak ada. Itu artinya kelas saya itu terbuka. Misal, kalau saya kelas pertama itu 1,0 sampai 4,9, maka kalau yang namanya kelas saya itu terbuka adalah pada kelas pertama sampai dengan 4,9. Nah, begitu saja. Jadi kalau sampai dengan 4,9 berarti di bawah 4,9 itu boleh masuk. Jadi kalau nanti 0,3 ya masuk di kelas pertama karena kelas saya terbuka. Tapi kalau yang ini kan kelas saya tertutup, diawali oleh batas kelas bawahnya itu adalah 1,0, sehingga 0,5 pun tidak bisa masuk kelas pertama karena saya sudah kunci.
Nah, demikian juga kelas atasnya, itu yang dikatakan kelas terbuka. Yang berikutnya adalah rata-rata paling sering digunakan atau populer. Artinya min ini seperti tadi saya katakan, ini paling sering digunakan, sehingga mahasiswa saja seperti tadi kalau saya tanya rata-rata kecepatan, mereka akan sebut dengan rata-rata arithmetic mean. Nah itu karena apa? Karena ini memang terlalu sering populer atau sering digunakan. Berikutnya, jumlah dari semua penyimpangan nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Tadi sudah. Jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semula. Nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Jadi silakan saja, ini biasanya nanti di deviasi atau kalau kalian membahas dengan pada saat regresi nanti juga ketemu, pada saat desain eksperimen juga ketemu pada bahasan yang ini sih, ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi sudah saya bahas. Jadi kalau ada nanti min, median, modus dan fraktil, kita penggal saja video ini sampai dengan min saja dulu. Nanti median modus kita bahas pada video berikutnya, termasuk fraktil kita bahas pada video berikutnya, karena nanti akan sangat lama sekali durasi video kita, dan pada saat Anda mengerjakan tugas juga terlalu kerepotan sekali memahaminya, karena setiap satu bahasa nanti kita akan buat tugas. Nah, tugas tersebut kait berkait ya, jadi dari yang awal masuk ke berikutnya, berikutnya masuk ke berikutnya. Jadi setiap tugas gunakan hasil perhitungan pada tugas sebelumnya. Jadi hati-hati saja. Untuk Anda yang belum membuat tugas 1, silakan Anda buat tugas 1-nya, kaitkan lagi nanti langsung ke tugas 2. Tugas 2 ini masuk ke tugas 3 ini, ya. Jadi akan kait berkait. Jadi yang belum buat, jangan nanti Anda kerepotan pada saat saya katakan begitu selesai bahasan kita soal min, media, ukuran nilai pusat dan ukuran sebaran, saya akan minta tugasnya. Oke ya, kan kita ada bahas disprek, ukuran nilai pusat, ukuran sebaran. Ini akan menggunakan kasus yang sama. Ya, jadi tugas kalian ada tugas data, disprek, ukuran nilai pusat, dan ukuran sebaran. Nanti ada 4 ini dengan kasus yang sama. Selesai bahasan itu, maka saya akan minta tugasnya dikumpulkan. Nah, kalau saat ini saya nggak minta kumpulkan dulu karena nanti akan berkaitan. Nah, untuk yang ukuran nilai pusat ini, pada saat kalian nanti akan menggunakan untuk ukuran sebaran, kalian gunakan lagi data ukuran nilai pusat lagi, gitu. Jadi akan saling berkait. Jadi jawaban untuk tugas berikutnya itu tergantung tugas sebelumnya. Jadi begitu terus. Nah, jadi yang menjadi tugas adalah dari yang tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya itu apa? Tugas disprek. Nah, kamu kan sudah buat dispreknya. Pertama, kamu sudah buat data. Kedua, kamu sudah dari data tersebut, saya minta datanya dalam bentuk data kelompok. Selanjutnya digunakan buat disprek. Dari disprek sekarang kita ukur nilai pusatnya. Ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa nanti untuk perhitungan ukuran nilai pusat, kalian hanya hitung untuk data kelompok saja ya. Jangan nanti digunakan data tunggal, nanti capek sekali untuk menghitungnya. Jadi gunakan saja rumus untuk yang data kelompoknya. Jadi hitung untuk dengan cara biasa, cara simpangan rata-rata, cara coding. Yang saya minta supaya yang penting saja ya, hanya yang untuk min. Min ini atau rata-rata ini saya hanya minta untuk arithmetic mean saja.
arithmetic mean. Saya tidak minta untuk harmonic mean, itu saya tidak minta, oke ya, karena itu jarang digunakan untuk geometric mean dengan harmonic mean. Kalau data kelompok itu jarang digunakan case-nya. Yang lebih banyak adalah untuk arithmetic mean. Jadi tugasnya juga khusus untuk arithmetic mean, tapi gunakan nanti dengan cara biasa, cara simpang rata-rata, dan cara coding. 3 cara ini digunakan. Jadi nanti kalau cara biasa dengan cara simpangan rata-rata, cara coding berbeda hasil, hati-hati, berarti perhitungan Anda atau nilai-nilai yang Anda masukkan itu bisa saja salah. Karena mestinya ini akan bernilai sama, hanya beda cara saja. Itu ya, itu yang perlu diingatkan. Nah, saya pikir itu saja yang harus Anda pahamin. Silakan Anda coba supaya Anda lebih paham tentang implementasi dari ukuran nilai pusat ini. Oke. Oke, terima kasih untuk Anda sudah mengikuti video saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam pembahasan kita kali ini, yaitu ukuran nilai pusat. Walaupun ukuran nilai pusat nanti kita kan punya, saya akan buat mungkin 3 video. Ukuran nilai pusat berkaitan dengan mean, ukuran nilai pusat berkaitan dengan median dan modus, ukuran nilai pusat untuk fraktil. Jadi nanti hitungannya, tugasnya juga demikian. Itu saja. Dan perlu saya ingatkan lagi, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe nanti video ini supaya Anda tetap dapat info-info berkaitan dengan video-video untuk materi terbaru yang berikutnya. Jadi otomatis Anda akan mendapat info-info secara otomatis nanti. Tapi dengan catatan Anda subscribe. Jadi dengan subscribe, saya pikir saya tidak perlu lagi memberitahukan link saya untuk link video saya, tapi akan sudah langsung Anda diberi info video-video kalau saya mengupload video berikutnya. Nah, berikutnya juga jangan lupa like atau tekan tanda jempol ya pada video ini kalau Anda menganggap bahwa Anda suka dengan video yang saya buat atau video yang saya berikan membantu Anda dalam penyelesaian kasus yang ada. Nah, kalau ada komen silakan Anda berikan pada kolom komen. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan sampaikan di WA Group atau boleh juga di komen, tapi lebih bagus di WA Group ya. Tapi bagi Anda yang mungkin takut lupa, silakan di WA Group juga, nanti saya akan coba cek. Kalau nanti apa-apa yang dari komen Anda saya pikir akan saya buat penjelasan tersendiri lagi dalam bentuk video berikutnya, ya saya akan buat nanti. Nah, jangan lupa juga saya ingatkan untuk terakhir bahwa tugas Anda kerjakan dengan baik sehingga Anda tahu di mana Anda tidak paham. Kalau tidak paham ya silakan putar ulang lagi video ini. Jadi saya pikir tadinya ini merupakan suatu kendala karena kita tidak bisa tatap muka. Tapi saya berusaha membuat video ini sehingga Anda akan lebih mudah memahami jika Anda lupa. Kalau tatap muka kan Anda belum tentu bisa merekam suara saya. Kalau ini saya sudah berikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda dapat mengerjakan tugas-tugas atau kasus-kasus yang ada walaupun tanpa adanya tatap muka. Jangan lupa kerjakan ini dan selamat mengerjakan tugas, selamat memahaminya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan nanti bahasan yang sama, ukuran nilai pusat dengan sub yang berbeda.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.